Perkenalkan, nama saya Jansen Norbertus Daki. Saya mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA swasta Katolik Bintang Laut Teluk Dalam. Saya akan mempraktekkan pengajaran dalam kelas tentang martiria. Saya mohon masukan dan kritikan dari Bapak Ibu dosen. Mari menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana? Sehat? Sehat, Pak. Nah, baik, terima kasih kalau sudah kita bisa berkumpul di hari yang baru ini. Bagaimana? Kira-kira sudah semua hadir ini? Hadir, Pak. Tidak ada yang absen, izin, sakit? Tidak. Oke, baik. Sebagai orang yang beriman dan beragama, kita sebelum memulai materi atau proses belajar kita hari ini, baiknya kita memulainya dengan apa? Berdoa. Saya minta salah seorang di antara kamu yang bersedia memimpin doa, silakan. Oke, silakan Pauline. Teman-teman, mari kita berdoa dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dengan syukur kami aturkan kepadamu Bapa atas berkat penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi. Hari ini kembali kami menyerahkan jiwa dan raga kami di tangan-Mu, kiranya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga guru-guru kami, berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran dalam mendidik kami anak-anak. Dan berkatilah juga orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan serta kekuatan agar aktivitas yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar. Hanyalah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya kepada anak kami Paulina yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita memulai lebih mendalami untuk proses hari ini, coba kita berdiri bersama untuk menyemangati kita. Berdiri dulu, ya. Kalau Bapak nanti mengatakan, ya, selamat pagi, jawabannya pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, oke ya? Selamat pagi. Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pada hari ini, saya sebelum mendalami, kita semua sebelum kita mendalami materi hari ini, kita coba mereview kembali, melihat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Saya mau tanya kepada kamu, apa saja bentuk-bentuk tugas gereja yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya tentang liturgia? Siapa bisa menjawab? Ayo. Ya. Yang pertama yaitu sakramen. Sakramen itu merupakan tanda cinta Allah kepada manusia yang kemudian mendatangkan rahmat, terdiri dari 7 sakramen. Lalu kemudian ada sakramentalia. Sakramentalia ini merupakan tanda-tanda suci, bisa berupa upacara, ibadat, ataupun pemberkatan yang mirip-mirip dengan sakramen. Kemudian ada devosi. Devosi ini merupakan penghormatan ataupun kebaktian khusus yang diselenggarakan oleh umat kepada Tuhan ataupun kepada orang-orang suci seperti Santo dan Santa.
kemudian ada doa. Doa ini merupakan cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, saya mau tanya kembali kepada kamu semua. Pernah tidak kamu mendengar kata martir? Ya, ada yang mengatakan pernah, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan pernah, berapa orang? Iya, sedikit ya, ada 7 orang. Yang mengatakan belum. Wah, banyak sekali. Ya, baik. Hari ini kita mau mempelajari tentang hal itu. Martiria, tugas gereja yang bersaksi. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini yakni makna martiria sebagai tugas pastoral gereja. Lalu yang kedua, supaya nanti setelah pembelajaran ini kamu sudah bisa menjelaskan tokoh atau contoh tokoh martir yang ada dalam sejarah gereja dan yang ada di dalam kitab suci. Lalu setelah pembelajaran ini juga kamu sudah bisa menyadari bahwa tugas martir ini bukan hanya sekedar konsep saja, tapi bisa kamu wujudkan dalam hidup keseharian kamu. Entah itu di sekolah, di rumah, maupun di mana saja kamu berada dalam proses ini. Maka yang kita lakukan sepanjang 2 jam pelajaran ini, ya, 90 menit ini, pertama kita akan diskusi dalam kelompok. Lalu yang kedua kita akan menonton video tentang Beato Carlo Acutis. Kemudian kita akan mendalami kitab suci. Lalu nanti setelah itu kamu mempresentasikan hasil dari diskusimu. Kira-kira itulah yang akan kita buat selama proses belajar hari ini. Kita akan melihat satu video. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mendengarkannya dengan baik, menyimaknya, lalu kemudian mulai mencatat tentang hal-hal yang kamu lihat di dalamnya. Hai sahabat yang kita Katolik, sebelumnya kita membahas beberapa kasus kebenaran yang masih diberikan ratusan tahun termasuk ketika penderitaan kaya riwayatnya. Kalau menonton cek di surat atas ya, kini jadi kita Katolik menyaksikan 16 faktor Beato Carlo Acutis, komandan gereja pertama yang resmi mendapat gelar orang kudus dari gereja Katolik. Gelar Beato diberikan langsung oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober 2020 lalu. Penasaran apa dan siapa Beato milenial yang berusia 15 tahun ini? Ini dia 16 fakta menarik tentang Beato Carlo Acutis. Satu, lahir di London. Carlo Acutis yang dikenal dengan nama panggilan Carlo lahir pada tanggal 3 Mei 1991 di London, Inggris, di mana waktu itu orang tuanya bekerja. Tapi Carlo tak lama menghirup udara Inggris karena Andre Acutis dan Antonia Solfano, kedua orang tuanya memutuskan pindah ke Milan, Italia pada waktu beliau masih berusia 5 bulan. 2. Sejak balita cinta gereja. Antonia Sazzano, mama Carlo bercerita pada waktu Carlo masih balita, menuntut sekolah, semangat baru, dan motivasi untuk selalu dekat dengan Kristus. Dengan tren saat ini, mari gunakan teknologi untuk menyebarkan firman Allah, bukan menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Demikian suatu menarik tentang Beato Carlo Acutis, orang kudus milenial yang kami sajikan kepada sobat kita Katolik. Klik like, share, dan subscribe channel ini. Kristus memberkati kita semua.
Ya, selesai ya. Itulah kisah tentang Beato Carlo Acutis. Kita lanjutkan anak-anak kami. Kita akan melihat sejenak juga dari kitab suci. Ya. Silakan. Kemarin saya sudah meminta untuk bawa kitab suci. Ya. Kisah para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 dan bab 7 ayat 54 sampai 60. Sekali lagi, kisah para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 dilanjutkan bab 7 ayat 54 sampai 60. Nah, saya meminta nanti satu orang cewek, satu orang cowok. Cewek dulu. Siapa yang membaca? Ya. Bab 6 ayat 8 sampai 15. Kisah para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, lanjut. Cowok satu orang. Ya, silakan. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Beginilah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, terima kasih. Ya, itu satu kisah dari kitab suci. Maka sekarang ya, kita akan masuk dalam kelompok. Lalu di sini kamu akan mencoba berdiskusi dalam kelompokmu masing-masing. Ya, yang pertama dari video yang baru saja ditonton tadi. Ya, yang dari video tadi ada beberapa pertanyaan panduan. Ya, jadi ada 2 materi yang akan kamu bahas di dalam kelompok itu. Nanti pada saat masuk dalam kelompok, saya akan membagikan lembar kerja yang kamu isi, dan di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, dan silakan buat catatan atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Kira-kira bisa dipahami ini? Bisa. Baik. Untuk memudahkan kamu membentuk kelompok, saya akan membagi langsung yang barisan ini 8 orang, 32 ya. 8 orang kelompok pertama ini langsung nanti membentuk meja dan kursinya. Lalu kelompok 2, lalu kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu saya akan membagi LKPD. Kedua,
sambil kamu ya nanti kerja kelompok, saya akan membuat sedikit penilaian ya, secara personal kepada kamu ya, bagaimana proses kamu di dalam diskusi, apakah kamu sungguh-sungguh menjalankan diskusi itu dengan baik dan benar. Silakan sekarang mari kita bentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Ya, geser. Oke. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ada di kelompok masing-masing. Nah, di sini saya akan bagi lembar kerjanya dan silakan berdinamika dalam kelompok. Iya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3 ya. Baik. Baik, silakan mengerjakan ya. Berikan kesempatan, lalu di dalam kelompok pilihlah salah seorang di antara kamu yang mencatat jawaban, sedangkan yang lain memberikan tanggapannya ya. Tanggapannya ya. Tanpa harus ribut ya. Boleh bercerita, mengisahkan. Lalu notulennya. Lalu nanti pada saat presentasi itu perwakilan saja ya yang akan mempresentasikan. Silakan. Ya, kalau ada pertanyaan di antara kamu silakan ya, kepada terkait dengan soal-soal tadi silakan ya. Yang kurang dimengerti boleh ditanya. Mana tahu ada yang belum jelas dari pertanyaan yang diberikan. Tentang tokoh-tokoh Ya. Saya kurang mengerti pertanyaan dari video itu, Pak. Ada pertanyaan pertama itu, siapakah tokoh dalam video tadi? Maksudnya siapa? Apakah orang-orang di dalam itu atau cuma pemeran utama? Yang ditanyakan di dalam video itu adalah pemeran utama ya. Pemeran utama yang dikisahkan dalam video tersebut. Oke. ceritanya sih berarti samping terus kok ikan biar lurus terus banyak cepat sampai kayak gitu sama tuh iya Waktunya 20 menit ya. 20 menit. 20 menit ya. Sulit si cucu kiper jangan dibahas Bagaimana? Cukup? Cukup. Baik. Silakan masing-masing coba menghadap begini. Ya, atur posisinya supaya nanti kelompok-kelompok bisa mempresentasikan lalu yang lain menyimak ya. Menyimak. Oke, saya harap mari kita saling menghargai pandangan dari
hasil diskusi masing-masing kelompok. Kalau kelompok 1 sudah memberikan presentasinya, kelompok lain mendengar, maka mari kita memberikan kesempatan itu dengan cara apa? Bersikap yang baik dan benar. Dengarkan apa pendapat teman. Begitu ya? Cocok ya? Baik. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, berarti nanti caranya bergilir saja ya. Dari kelompok 1, baru menyusul kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Baik, silakan kelompok 1. Siapa yang diutus oleh kelompok ini? Iya. Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, supaya mereka semangat untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan kelompok 1. Yang pertama, pertanyaan dari video. Siapakah tokoh dalam video tadi? Tokoh dalam video adalah seorang Bianto yang bernama Carlo Acutis. Yang kedua yaitu, hal apa saja yang menjadi fakta tentang Carlo Acutis? Yang menjadi fakta tentang Carlo Acutis adalah lahir di London pada tanggal 3 Mei 1991. Saat kecil sering pergi ke gereja, membuat keluarga dekat dengan gereja, jenis komputer dan misionaris internet, serta membangun website usia 14 tahun dan meninggal pada usia 15 tahun. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kitab suci Kisah Para Rasul. Pertanyaan pertama, siapa yang diceritakan dalam teks kitab suci tadi? Yang diceritakan yaitu seorang tokoh yang bernama Stefanus. Lalu yang kedua, apa alasan Stefanus dihukum mati? Yaitu karena Stefanus dituduh menghina tempat suci dan hukum Taurat. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang dapat kita ambil dari kisah tentang Stefanus? Yang pertama, teguh pada pendiriannya dan juga iman. Lalu yang kedua, mengasihi orang-orang yang jahat terhadap dirinya. Mantap. Lanjut kelompok 2. Kita beri tepuk tangan supaya tidak malu-malu mereka. Ya, begitu. Mantap. Baik, kami akan Iya. Pertama itu pertanyaan dari video. Siapakah tokoh dalam video tadi? Yaitu Carlo Acutis. Yang kedua, hal apa saja yang menjadi fakta tentang Carlo Acutis? Yang menjadi fakta Carlo Acutis adalah lahir di London, sejak kecil cinta gereja, membuat atau mendorong keluarganya dekat kembali dengan gereja. Hal apa saja yang dapat kita ambil dari kisah tentang Carlo Acutis? Yaitu, Carlo rajin ikut misa, mau mengakui dosa dan kesalahannya, membatasi diri dalam bermain game, mengasihi sesama, ikut mengajar katekis, menyebarkan ajaran melalui keahliannya menggunakan digital, dan tidak melupakan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3. 2. Hal apa saja yang menjadi fakta tentang Carlo Acutis? Fakta tentang Carlo Acutis yaitu yang pertama, lahir di London, Inggris tanggal 3 Mei 1991. Sejak balita cinta gereja. Hal apa saja yang dapat kita ambil dari kisah tentang Stefanus? Yang pertama, dari kisah Stefanus kita belajar untuk menjadi saksi Kristus meskipun harus menerima perlakuan buruk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Iya. Sekarang kelompok 4 ya, kelompok 4. Mengapa Carlo Acutis diangkat menjadi orang kudus? Karena sejak kecil, Carlo sudah mencintai gereja dan ingin bertemu dengan Yesus. Dan dialah yang mengajak keluarganya itu dekat dengan gereja. Hal itu juga yang membuat pastor daerah mereka menyarankan namanya di Vatikan. Terdapat juga mukjizat kepada seorang anak yang mengidap penyakit kanker pankreas. Setelah memegang peti dari Beato Carlo, anak itu mendapat kesembuhan. Yang terakhir, hal apa saja yang dapat kita ambil dari kisah dari tentang Stefanus? Jawaban kami,
Kasihilah musuhmu seperti Stefanus kepada orang-orang yang menuduh dia. Lalu, Oke, terima kasih luar biasa. Oke, sudah semua ya? Sudah semua. Baik, sekarang ya, coba kita buat semangat sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak mau tanya kamu. Ya. Dari proses yang kamu alami ini, ya, dari awal sampai pada saat presentasi tadi, kira-kira apa yang dapat kamu peroleh dari kata martiria, tugas gereja yang bersaksi? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pada kita hari ini kita tadi sudah mengetahui, menonton, serta juga membaca bahwa ada tokoh Alkitab bernama Stefanus yang meninggal dengan kepercayaan imannya kepada Kristus. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Saya minta satu orang lagi. Siapa kira-kira? Wah, ini. Baik, seperti yang kita lihat dari video atau kita tadi, kita bisa mendalami bahwa sebagai seorang martir adalah tugas untuk memberi kesaksian tentang akan iman dengan didorong oleh semangat seperti yang ditunjukkan oleh Carlo Acutis dan Stefanus. Oke, terima kasih. Baik. Baik, anak-anak kami, ya. Dalam kisah Stefanus tadi, di situ dikisahkan bagaimana menjalankan tugas sebagai saksi. Ya. Lihat tadi dibacakan kepada kita atau diperdengarkan kepada kita bagaimana Stefanus membela sampai mati imannya. Maka dalam hidup gereja itu disebut dengan martir merah. Dari kisah Carlo Acutis, ya, kita mengetahui bahwa ada tugas gereja sebagai martir tanpa harus mengorbankan nyawa, tapi dengan bentuk yang lain. Misalnya lewat apa tadi? Cara hidup. Dan ini gambaran martir putih. Ya. Kita memberikan kesaksian tanpa harus berkorban. Nah, memang kita sebagai orang Kristiani belum pernah jumpa dengan Yesus. Ya, belum pernah. Maka kita mampu menjalani hidup sebagai saksi Kristus kalau kita menunjukkannya lewat apa tadi? Lewat pelayanan kita masing-masing. Lewat doa. Baik, itu saja yang menjadi materi kita hari ini. Sebagai tugas minggu depan, kita akan belajar tentang kerikma, gereja yang mewartakan. Gereja yang mewartakan. Maka di rumah tolong kamu membaca Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Saya meminta kepada kamu satu orang membawa kita dalam doa penutup. Silakan. Ya, silakan Pauline. Oke, baik. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bersatu di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami atas kami yang jauh dari kesempurnaan.
kami panjatkan kepadamu dengan peran-peran Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pauline. Ya, silakan rapikan mejanya. Oke. Nanti alat-alat ini dikembalikan ya di perpus. Saya izin, terima kasih atas hari ini. Semoga kita ketemu kembali. Terima kasih. Yahoo.